Betul Romo, sayang Romo kalau hari Minggu sampai tidak terima komuni. Banyak orang di luar sana karena satu dan lain hal tidak bisa atau tidak boleh menerima komuni. Maka kalau Anda boleh menerima komuni, carilah perayaan Ekaristi, terima komuni dengan hati yang bersih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudaraku, seperti biasa, kalau Anda menonton video ini di hari Minggu, di awal video pasti seorang Romo Jo akan bertanya apa? Wah, udah hafal Romo. Pasti Romo Joseph akan bertanya, apakah Anda sudah ke gereja atau belum? Terus nyuruh dah tuh penontonnya, tulis di kolom komen Anda ke gereja mana, gitu kan? Nah, saudara-saudara, ternyata pertanyaan saya setiap hari Minggu ini sangat berpengaruh untuk seorang opa yang saya jumpai di Pontianak. Opa itu cerita begini, gara-gara Romo selalu tanya di hari Minggu udah ke gereja atau belum, saya yang sudah lansia ini Romo jadi tidak pernah malas lagi untuk pergi ke gereja. Nggak lagi cari-cari alasan untuk nggak pergi ke gereja. Luar biasa bukan? Pertanyaan sederhana, ternyata efeknya, dampaknya luar biasa. Kalau Anda bagaimana? Udah ke gereja belum? Di gereja, kita di hari Minggu akan mendengar firman Tuhan yang adalah santapan rohani kita. Di gereja, hidup kita yang mungkin acak-acakan, hidup kita yang tanpa arah, tanpa makna dan tujuan, dipertegas kembali, ditunjukin oleh Tuhan. Kesini jalannya, jangan nyasar, jangan belok-belok, atau apalagi menjauh. Di situ kita tahu, oh iya ya, perjalananku ternyata sudah sejauh ini. Di gereja juga kita menerima komuni, santapan surgawi. Siapa di sini yang setiap hari, bahkan setiap minggu menerima komuni kudus, saudara-saudara? Roti surgawi dari Allah buat kita, manusia yang seringkali rapuh dan lemah ini. Betul Romo, sayang Romo kalau hari Minggu sampai tidak terima komuni. Banyak orang di luar sana karena satu dan lain hal tidak bisa atau tidak boleh menerima komuni. Maka kalau Anda boleh menerima komuni, carilah perayaan Ekaristi, terima komuni dengan hati yang bersih. Bukan sebuah kebetulan saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, berbicara soal roti surgawi. Soal makanan, bukan makanan biasa, tapi makanan istimewa. Kita bisa melihat nanti dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Di bacaan pertama, Nabi Elia diberi makan oleh Tuhan di Gunung Horeb. Dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, kita semua sudah tahu orang Israel dipelihara oleh Allah dengan mana surgawi. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar tentang makanan. Bukan sekedar kita punya duit atau enggak, kita bisa beli ini dan itu sesuka kita. Bukan sekedar kita diet ataupun kita mau makan apa yang kita sukai. Bukan soal makanan kita masak gitu, terus nanti di rumah suami, anak-anak nggak ada yang colek. Bukan soal makanan itu, wah pokoknya suka-suka kita deh. Mau habis gak habis terserah kita. Ternyata saudara-saudara, di sini kita bisa belajar soal makanan itu bukan soal perkara perut saja. Ternyata peristiwa makanan ini menjadi tanda, petunjuk dari Allah untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Jadi di sini kita bisa melihat makanan itu naik levelnya. Bagaimana Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai santapan roti surgawi buat kita yang akan kita makan menjadi satu dengan tubuh kita, berkaitan dengan jiwa kita, rohani kita, menjadi daya dorong, menjadi penyemangat, menjadi alasan kita hidup sampai hari ini.
Mari kita belajar saudara-saudara. Bacaan pertama itu diambil dari kitab 1 Raja-Raja bab 19. Konteksnya adalah waktu itu Nabi Elia sedang berhadapan dengan seorang ratu yang sangat jahat, namanya Ratu Isabel. Isabel punya nabi-nabi palsu, tetapi semuanya dikalahkan oleh Nabi Elia. Semuanya dihancurkan, kalah, tidak berbekas di hadapan Nabi Elia yang menggunakan kuasa Tuhan. Nah, waktu itu Isabel, seorang ratu, mau menghabisi nyawa Elia, yang mengakibatkan Elia harus menyingkir, Elia harus pergi, Elia harus mencari perlindungan. Di ayat 4 dikatakan, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena apa? Dia ngomong begini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saat itu Elia hidupnya lagi ngenes. Dia bertindak atas nama Tuhan. Dia mengalahkan nabi-nabi palsu. Tapi apa konsekuensinya? Hidupnya diburu oleh Ratu Isabel. Sampai-sampai dia harus pergi ke padang gurun. Panas-panasan, kekeringan, kelaparan. Berjalan tanpa tujuan. Saudara-saudara, disinilah Tuhan ternyata menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya kepada Nabi Elia. Elia yang sudah putus asa, Elia yang sangat amat kecewa dengan realita hidupnya yang pahit, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Dikatakan, sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dan makanlah. Maka makanan menjadi tanda pertolongan dari Tuhan. Tapi makanan dari mana? Di padang gurun ada apa yang bisa dimakan? Warung gak ada, restoran Chinese gak ada, warung kopi aja gak ada, jajanan juga gak ada. Nah, dikatakan ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara-saudara, Tuhan tahu manusia itu butuh makan. Elia itu butuh makan. Maka Elia dipelihara di padang gurun di masa pelariannya ini dengan makanan, roti bakar, dan air dalam kendi. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, apalagi orang-orang utusannya ini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Bayangin sampai 2 kali. Aneh ini. Kan kalau udah sekali ya udah dong. Ini dibangunin lagi, disuruh makan lagi. Katanya begini, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi melalui malaikat Elia dipelihara. Nanti dia perjalanannya akan jauh. Gak cukup cuma makan sekali aja. Makan 2 kali. Supaya bisa tidak kelaparan dalam perjalanan. Dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. 40 hari 40 malam berjalan mencari Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memelihara. Di sini dengan makanan. Maka saudara-saudara, saya sangat sedih kalau misalnya pesta ataupun lagi kumpul-kumpul, atau ibu-ibu biasanya kalau udah jajan ya, udah beli-belian makanan itu suka kalap, bukan apa aja mau dibeli. Namanya lapar mata. Lihat ini enak, dibeli. Lihat ini enak, dibeli. Lihat itu enak, dibeli.
Padahal jumlahnya itu melebihi dari apa yang bisa dimakan dan dihabiskan. Akhirnya apa nanti? Kebuang. Akhirnya apa nanti? Banyak yang tersisa dan disia-siakan. Itu saya sangat sedih saudara-saudara kalau saya melihat banyak orang buang-buang makanan. Ya memang sih duit-duit dia Romo, yang beli juga dia, suka-suka dia dong Romo, mau makan mau habisin atau enggak Romo. Tapi saudara-saudara, lihat di sini. Ada seorang nabi yang dipelihara oleh Allah dengan makanan. Ada begitu banyak orang di jalan-jalan. Ada begitu banyak orang kelaparan. Ada begitu banyak orang yang belum bisa makan. Kalau kita membuang-buang makanan yang kita miliki, artinya apa? Kita membuang berkat-berkat itu untuk orang-orang banyak di luar sana. Maka saudara-saudara, kalau Anda punya rezeki, berilah makanan buat orang-orang yang lapar. Prinsip saya, berikan yang terbaik. Prinsip yang kedua adalah jangan kasih sisa. Biasanya kebiasaan kita itu, kita beli sebanyak-banyaknya, kita makan gitu ya. Terus nanti wah sisa baru kasih orang. Jangan. Kalau Anda dikasih makanan sisa mau nggak? Nggak mau kan? Nah itu prinsip saya. Berikan yang terbaik, makanan yang baru buat orang. Orang itu pasti seneng. Orang itu pasti mengucap syukur. Orang itu pasti berterima kasih buat pemberian yang sederhana itu. Dia akan doain kita, oh makasih om, semoga rezekinya tambah bagus gitu. Semoga om sehat. Selalu saya kalau bagi-bagi makanan, itu yang saya dengar. Saudara-saudara, Tuhan bisa menunjukkan lewat makanan yang sederhana. Kan yang dimakan oleh Elia kan bukan yang abalon, bukan yang seafood, bukan yang kepiting dari Alaska, bukan kan. Hanya roti bakar, sederhana, dipakai oleh Allah untuk menunjukkan belas kasih-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di bacaan Injil Yohanes, itu Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Itu harus dibaca secara keseluruhan. Maksud Romo Yosef apa? Anda harus lihat dibaca dalam konteksnya, yaitu Yohanes bab 6 ayat 1. Di situ ada mukjizat penggandaan roti. Betul-betul 5 roti 2 ikan diubah menjadi makanan untuk banyak orang, bukan? Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus mampu menjamin makanan setiap orang yang mengikuti Dia. Tidak akan mereka berkekurangan, tidak akan mereka kelaparan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesuslah yang berinisiatif untuk kasih mereka makan. Tuhan Yesuslah yang berbuat sesuatu supaya mereka, roti-roti ikan-ikan ini bisa digandakan. Kemudian diikuti oleh nanti mukjizat berjalan di atas air. Sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya bahwa alam ini tunduk di bawah kakinya. Nah, ternyata saudara-saudara, mukjizat-mukjizat penggandaan roti ini membuat banyak orang mencari-cari Tuhan Yesus. Mau melihat, mau menikmati roti itu, mau menyaksikan sendiri. Nah, di situ nanti di Yohanes bab 6 ayat 25, mulailah Tuhan Yesus mengajak kita melihat lebih dalam lagi. Makanan sesederhana apapun mempunyai makna lebih, di mana Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Itu ada di Yohanes bab 6 ayat 25 dan seterusnya. Bagaimana simbol makanan rohani ini buat kita. Pemberian cuma-cuma dari Allah yang merawat, menolong umatnya. Disandingkan dengan mana yang turun di padang gurun. Makanan dari Allah, makanan dari surga untuk santapan manusia. Tetapi Tuhan Yesus memposisikan dirinya lebih daripada mana yang diterima oleh nenek moyang Israel di padang gurun. Dikatakan, akulah roti hidup. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus bukan cuma sekedar bisa melipat gandakan roti-roti dan ikan-ikan, membuat orang banyak kenyang, perutnya kenyang, fisiknya kenyang. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, aku sendirilah sang roti hidup yang turun dari surga untuk hidup dunia. Untuk hidup kita, saudara-saudaraku.
Alhasil saudara-saudara, seperti Nabi Elia, karena berjalan di jalan Tuhan, menerapkan hukum-hukum Tuhan, akhirnya Elia ditolak oleh Ratu Isabel. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengalami penolakan dari orang banyak pada waktu itu. Begitu Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga," orang banyak berkata, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Saudara-saudara yang terkasih, manusia seringkali dengan logikanya, dengan pikirannya, mencoba memahami misteri Allah yang tidak terbatas itu. Gak akan bisa, gak akan terpuaskan, gak akan nyambung. Itulah yang terjadi pada waktu zaman itu. Orang-orang sejaman Yesus melihat Yesus sebagai anak Maria dan Yosef. Bagaimana dia bisa mengatakan dia turun dari surga? Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih dalam lagi melihat karunia yang dihadirkan dalam dirinya buat kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Anda menerima komuni kudus, siapkan hati Anda betul-betul, entah mengakui dosa-dosa Anda, bersihkan dulu dosa dan kesalahan. Ingat, kalau masih ada kemarahan, kalau masih ada kebencian, gak nyambung sama komuni kudus yang kita terima, maka berdamailah dulu, rekonsiliasi dulu, bersihkan dulu dari dosa dan kesalahan kita. Komuni kudus membuat hidup kita menyatu dengan Tuhan, membuat kita semua umat beriman bersatu dengan Sang Roti hidup. Tapi kalau dalam diri kita yang menerima komuni kudus ada kebencian, ada permusuhan, ada percekcokan, gak nyambung dengan komuni kudus yang kita terima. Yang kedua, ketika Anda menerima komuni kudus, katakan dengan sungguh-sungguh, amin. Banyak orang sikap badannya gak siap, lalu juga tangannya juga gak siap. Ketika dikatakan tubuh Kristus, ngomongnya juga ya asal-asalan. Percayalah, tubuh Kristus itu sungguh kita terima. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Selama ribuan tahun gereja dipelihara oleh santapan rohani seperti ini, saudara-saudaraku. Bagaimana komuni kudus yang kita terima, kita masukkan dalam diri kita. Ingat, bukan cuma makan terus udah, tapi ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita mulai saat itu. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang meraja atas kehidupan kita. Jaga itu saudara-saudaraku. Ada Tuhan dalam diriku saat ini. Masa aku pulang gereja udah maki-maki anak-anakku, udah marah-marah sama pasanganku, udah marah-marah sama tukang parkir. Gak cocok. Bawalah kekudusan komuni kudus itu selama mungkin. Tuhan, bertahtalah dalam hidupku, merajalah dalam kehidupanku Tuhan. Kuasai hidupku Tuhan, meskipun aku tidak layak menerima Engkau dalam diriku. Bersabdalah Tuhan, maka hamba-Mu akan sembuh. Itulah kekuatan komuni kudus yang harus kita terima dengan hati yang bersih. Sikap batin yang hormat. Betul-betul, karena yang kita terima adalah roti dari surga untuk hidup dunia. Berbahagialah Anda yang bisa menerima komuni kudus dari tangan seorang imam, dari tangan para pembagi komuni. Betul-betul hayati itu. Tuhan, terima kasih. Biarlah tubuh-Mu yang aku terima, santapan rohani ini, menjaga dan melindungi aku sampai kapanpun. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini sudah jam 10 malam. Saya harus edit lagi, nanti bisa tidur jam 12 ini. Salam, pokoknya semangat untuk belajar firman Tuhan ya. Jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang menjaga. Ada roti surgawi menjadi kekuatan kita. Salam, Tuhan memberkati.